Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada satu perkataan yang cocok untuk fenomena belakangan ini ya, untuk saya sampaikan pada pemirsa rahmatullah tentang makna diem dan bicara ya. Ada satu perkataan begini, an-nadamu 'ala sukut khairun minan nadami 'alal qaul. Penyesalan karena diam itu lebih baik daripada penyesalan karena telah bicara. Sekarang ini Masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang itu bicara seakan-akan pembicaranya itu tidak punya akibat dan efek. Baik efek terhadap dirinya, baik efek sosial, baik efek politis, baik efek ekonomi. Orang sesuka-sukanya mengata-ngatain orang, mencaci maki orang, mencerca orang. Ya. Ini sehingga setelah itu dilaporkan ke polisi karena ada kemarahan publik yang sangat luar biasa. Kalau kata pepatah itu, mulutmu harimaumu atau lidahmu itu buayamu. Orang-orang tidak menyadari bahwa pembicaraan itu dicatat loh. Baik dicatat di Lauh Mahfuz, baik dicatat di catatan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat itu, atau dicatat oleh orang. Maka sang Nabi mengajarkan kepada kita agar kita itu kalau ngomong, kalau bicara itu bicaralah yang baik, atau kalau enggak diam. Maka disebutkan bahwa orang yang berbicara baik itu dan diam kalau tidak baik, salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada hari kemudian, kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah diam, hendaklah dia bicara yang baik, ataupun dia diam. Ada orang mengatakan golden is silent is golden, al-sukutu hadzahab, dan semacam yang menggambarkan ya bahwa ketergelinciran lidah itu afratul lisan asyaddu min athratil rijal. Ketergelinciran lidah ini lebih parah daripada ketergelinciran kaki. Karena apa? Kalau kaki mudah mengobatinya dan bisa bahkan bisa diurut gitu ya. Kalau ini kalau kelepasan kita, ada yang mencaci satu ras tertentu, ada yang mengatakan tempat ini A, kemudian tempat ini B dan semacamnya. Kalau kata orang pondok itu fakir qabla an ta'zim ya. Pikirkanlah sematang-matangnya baru kalian mengatakan mengatakan atau melakukan apa yang kalian telah pikirkan. Jangan fakir ba'da ma'amilt. Jangan berpikir baru setelah melakukan sesuatu. Itu tidak bijak, sangat-sangat tidak bijak. Terutama juga hal-hal yang menyangkut kesukuan, menyangkut agama, menyangkut etnis, menyangkut budaya tertentu. Itu kita harus punya kearifan yang sangat luas, sangat dalam, sangat tinggi ya. Sehingga kata-kata itu kita itu bermakna ya, bukan hampa. Jangan kemudian karena kita ini penyakit orang banyak bicara itu memang banyak salahnya. Man kathura kalamuhu kathura khalatuh, yang tidak terkontrol ya. Man kathura kalamuhu kathura khalatuhu, yang banyak bicara itu biasanya banyak salahnya. Apalagi kalau bicara itu hanya untuk meluapkan misalnya
meluapkan kejengkelan, meluapkan ketidaksukaan. Itu harus lebih hati-hati lagi kalau sampai pada derajat itu, karena ketergelincirannya itu lebih cepat daripada orang yang ngomong biasa, yang ngomong tanpa dendam, tanpa ketidaksukaan. Orang yang bicara biasa-biasa saja itu biasanya tidak banyak tergelincirnya, karena pada saat kita berbicara apalagi mungkin pakai sosial media ya, itu kita nggak ada orang yang melihat, kemudian bisa kita rekam sendiri atau rekam orang lain, seakan-akan kita berada di sebuah awang-awang, padahal apa yang kita katakan itu nanti menjadi kenyataan dan berefek pada kehidupan kita. Nah, bijak berkata ini merupakan rentetan atau pilar-pilar keimanan seorang. Qad aflahal mu'minun misalnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang bijak itu dia tidak mengumbar kata-kata yang sarkastik, ya, tidak mengumbar kata-kata yang membodoh-bodohkan orang, atau mungkin mendungu-dungukan orang, walaupun mungkin bodoh atau dungu, tapi diungkap ke publik itu pasti melukai yang bersangkutan dan pasti menimbulkan kemarahan pada orang lain. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan pada di publik. Rasulullah mengatakan kalau menyinggung orang biasanya menyinggungnya secara umum, ya, tidak to the person yang dimaksudkan, karena ini akan menimbulkan benturan-benturan yang sangat dahsyat dan tidak lagi dianggap sebagai memberi nasihat, tapi dianggap sebagai pelontaran kebencian dan pukulan kebencian dan tongkat kebencian yang dipukul-pukul pada kepala seorang. Tapi kalau misalnya bersifat umum itu akan lebih banyak diterima, mungkin bisa direnungkan, mungkin bisa dihayati, mungkin bisa dipikir ulang. Tetapi kalau dihantam itu orang biasanya langsung reaktif. Ya, baik. Ya, kita kadang-kala begini, pemirsa rahmatullah. Kita tidak suka pada seorang itu sampai ke ubun-ubun kita, kemudian kita kehilangan rasionalitas untuk mengatakan perkataan yang baik. Sebagaimana mungkin pada seseorang yang sangat suka pada orang tertentu, sehingga dia kemudian walaupun dia salah, kemudian tumpul daya kritisnya, daya nasihatnya itu tidak lagi berfungsi atau mengalami disfungsi. Itu tidak baik juga ya. Sebenarnya kalau kita orang yang baik, tatkala ada kemungkaran, ya kita luruskan. Tapi tentu saja dengan tidak pakai caci maki segala. Karena caci maki itu sebenarnya bukan perkataan orang-orang arif, bukan perkataan orang-orang pintar ya. Caci maki itu orang-orang emosional yang dia tidak lagi bisa menahan. Wal kadzibinal ghaidz wal afina anin nas, itu kan kata Quran itu orang-orang yang mampu, al kadzibinal ghaidz, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, menahan amarahnya, wal afina anin nas, dan memberi maaf pada manusia. Nah, orang-orang bijak itu kata-katanya kan penuh hikmah. Ya, lontarannya bukan lontaran caci maki. Ya. Sibabul muslim fusuk wa qitalu kufr, kata Rasulullah SAW. Mencerca orang-orang muslim itu fusuk, kefasikan, bukan keimanan. Wa qitalu kufr, membunuhnya adalah kekufuran. Nah, kata-kata yang subhanallah belakangan ini medsos ini menjadi ajang, kadang-kadang menjadi ajang caci maki dan ajang melontarkan seluruh kebencian, mungkin kedengkian, mungkin hasad dan semacamnya ya. Yang kemudian kita di medsos kayaknya perang ya. Saya kadang-kala mendengar itu, rasanya kita kok jadi domba gitu loh. Domba yang diadu-adu ke sana kemari. Dan tanduk kita menggores teman sendiri, menggores anak bangsa ini gitu. Kalau kita melakukan koreksi misalnya, ya lakukan koreksi secara konstitusional, dengan cara musyawarah, dengan cara dialog, dengan cara yang elegan gitu, sehingga kita menjadi bangsa yang bermartabat gitu, bangsa
yang memiliki kepekaan konstitusional, kepekaan budaya, kepekaan suku, kepekaan beragama dan semacamnya. Bukan menjadi orang yang kadang-kala terlalu pintar ya. Terlalu pintar sehingga kemudian karena terlalu pintar dia menjadi orang terlalu pintar itu menjadi akan bodoh ya. Terlalu kenyang dia akan menjadi kelelahan ya. Dan seterusnya ya. Maka bersalamatullah, mari kita jaga lisan kita ini, karena lisan ini kata Rasul, man yatman li baina syafataihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang berjaminan kepadaku kalau mulutnya ini tidak berkata yang buruk-buruk, tidak berkata yang safaha, ya kebodohan, kemudian juga dia menjaga apa yang ada di antara dua selangkangannya, yakni kedua pahanya, kata Rasul, aku akan jamin dia masuk surga. Kata-kata kita seringkali tidak terasa bahwa sebenarnya mengandung racun pada orang lain, dan racun itu bisa menjadi bumerang pada kita semua. Belajarlah seperti Nabi menjadi orang yang arif. Rasulullah tidak pernah bahkan mencaci musuhnya pun. Beliau tidak melakukannya dengan cara yang Rasul tidak pernah mencaci musuh-musuhnya, karena beliau posisinya adalah seorang dai, seorang rasul yang menyampaikan kebenaran, bukan dengan cara caci maki dan seterusnya. Baik yang pro seseorang ya atau kontra seseorang, mengatakan yang indah, mengatakan yang baik itu adalah keniscayaan. Jangan menuruti nafsu bicara, jangan menuruti nafsu emosi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.